Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Al-Zazik Azhar hadir. Hadir, Bu. Kemudian Arnes Widianto hadir. Belum ya. Asyafa Mahrani hadir. Kemudian Asifa Kurnia Setiayani hadir. Kemudian Ataya Putri hadir. Kemudian Beni Prasetyo belum hadir. Dinda Putri Sulkanandi hadir. Hadir, Bu. Kemudian Dini Putri Fairuz Irsyad Sofani hadir. Hadir, Bu. Kemudian Fandi Dwi hadir. Hadir. Kemudian Gesla Fenti Hadir. belum hadir ya. Hadir. Kemudian Hekar Alwi hadir. Belum hadir. Kemudian Ika Dia belum hadir. Jeffriko Jihan Jahrotul Lutfia hadir. Belum. Terus Maura belum hadir. Mirza belum hadir. Muhammad Irfan, Hadir, Bu. kemudian Muhammad Rafi belum hadir. Rafa Aulia hadir. Belum ya. Rahmania Dewi hadir. Belum. Kemudian Raisa Desvita belum hadir. Saif hadir. Kemudian Santoso belum hadir. Sita Kamelia Hadir. kemudian Yudita Syafa belum hadir. Hadir, Bu. Kemudian Zeki Pramudia belum hadir ya. Kemudian Zerlin belum ya. Terus Zulfa Hadir, Bu. hadir. Alhamdulillah. Ibu share screen ya terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah apa belum PPT-nya Ibu? Sudah. 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 Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang koordinat kartesius, namun kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Nah, pertemuan kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Pengertian koordinat kartesius. Kemudian membuat garis bilangan, yaitu ada bilangan positif dan bilangan negatif. Kemudian menentukan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Kemudian kita sudah memahami jarak satuan. Kemudian titik apsis. Ada yang ingat titik apsis itu apa dan titik ordinat itu apa? Ada yang ingat? Masih ingat mengenai titik apsis dan titik ordinat? Silakan kalau ada yang ingat bisa dihidupkan mikrofonnya. Nanti dapat poin keaktifan. Ayo siapa yang masih ingat mengenai titik apsis itu apa dan titik ordinat itu apa? Tidak ada yang ingat? Titik apsis itu adalah sumbu X dan titik ordinat itu adalah sumbu Y. Kemudian kita masuk ke kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasarnya yang pertama, 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian indikator pencapaiannya yang pertama 3.2.4 mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Kemudian 3.2.5 mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius. Kemudian 3.2.6 menentukan jarak antar dua titik. Kemudian 4.2.1 menyelesaikan masalah konseptual tentang bidang koordinat kartesius. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik dalam bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual tentang bidang koordinat kartesius. Kita masuk ke pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius. Sistem koordinat ini terdiri atas garis mendatar. Nah, ini disebut garis mendatar, yaitu sumbu X dan garis tegak. Garis tegaknya ini ya, garis tegak ini merupakan sumbu Y. Letak sebuah atau lebih titik pada koordinat kartesius diwakili oleh pasangan terurut, yaitu X, Y. X ini merupakan titik apsis dan Y ini merupakan titik ordinat. Nah, untuk jarak antara dua titik itu apa? Jarak antara dua titik itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini ya, panjang ruas garis menghubungkan kedua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, untuk D ini merupakan jarak antara titik A dan titik B. Kalian bisa menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk rumus teorema Pythagoras yaitu sisi miring atau C
sama dengan akar dari sisi alas atau A kuadrat ditambah sisi tegak atau B kuadrat. Nah, kedua titik itu akan saling membentuk segitiga siku-siku. Yang mana segitiga siku-siku? Nah, ini merupakan segitiga siku-siku. Jarak kedua titik itu akan menjadi sisi miring dari segitiga siku-siku. Dan kalian nanti bisa menentukan panjang sisi tegaknya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menentukan jarak dua titik pada bidang kartesius? Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita ambil koordinat dari dua titik yang kita cari jaraknya. Kita bisa menyebutkan salah satu titik sebagai titik 1 atau X1, Y1 dan titik lainnya sebagai titik 2 atau X2, Y2. Tidak masalah titik mana yang menjadi titik 1 atau 2 selama kita tetap konsisten dalam mengambil titik 1 dan titik 2. Nah, untuk X1 ini merupakan X1 ini merupakan koordinat horizontal searah dengan sumbu X. Dan X2 X2 ini merupakan koordinat horizontal dari titik 2. Kemudian untuk Y1 ini merupakan koordinat vertikal searah dengan sumbu Y dari titik 1. Dan Y2 ini merupakan koordinat vertikal dari titik 2. Nah, ini contohnya. Diketahui dua buah titik P2,7 dan Q8,3. Nah, 2 ini merupakan X1 dan 7 ini Y1. 8 ini merupakan X2 dan 3 ini merupakan Y2. Kemudian kita ketahui rumus jarak. Nah, untuk menghitung rumus jarak, panjang garis yang terbentang di antara dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Nah, ini titik 1 ya. Titik 1, X1, Y1, dan titik 2-nya X2, Y2. Jadi rumusnya yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, untuk yang ini, rumus contoh ini, PQ sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yaitu mencari jarak horizontal dan vertikal di antara dua titik. Yang pertama, kita kurangkan dulu X2 dan X1-nya untuk mencari jarak horizontalnya. Kemudian kita kurangkan Y2 dan Y1-nya untuk mencari jarak vertikalnya. Jangan khawatir jika pengurangan menghasilkan angka negatif, karena dalam penguadratan akan selalu menghasilkan bulat positif atau menghasilkan angka bulat positif ya. Nah, ini untuk rumusnya yang tadi, PQ sama dengan akar dari X2 kita masukkan. X2 tadi berapa? X2 8. Kita masukkan ke sini 8 dikurangi X1 tadi berapa? X1 yaitu 2. Kita masukkan di sini. Jadi 8 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y2 tadi berapa? Y2 yaitu 3. Kita masukkan di sini 3. Kemudian dikurangi Y1 tadi berapa? 7. Kita masukkan di sini, berarti 3 dikurangi 7 kuadrat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham atau belum? Gimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai
pengertian jarak dan langkah-langkah mencari jarak antara dua titik. Ada yang mau ditanyakan? Ini mana suaranya kok diem semua? Sudah paham apa belum? Kalau sudah, Ibu lanjut. Gimana, sudah paham apa belum? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa? Ya. Ya, Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat, kita kuadratkan kedua nilainya. Yaitu jarak pada sumbu X, X2 dikurangi X1, dan kita kuadratkan jarak pada sumbu Y, yaitu Y2 dikurangi Y1. Untuk yang tadi, kan 6. 6 kuadrat itu berapa? 6 kuadrat itu 36. Dan negatif 4 ini berapa? Negatif 4 kuadrat ini berapa? Yaitu 4 kali 4, 16. Kita masukkan di PQ sama dengan akar dari 36 ditambah 16. Kemudian yang kelima, kita menjumlahkan nilai kuadratnya. Dalam penjumlahan ini akan menghasilkan kuadrat jarak linear diagonal di antara kedua titik. PQ sama dengan akar dari 36 ditambah 16. Akar dari 36 ditambah 16 yaitu akar 52. Kemudian yang keenam, kita mencari akar kuadrat dari persamaan tersebut. Ini merupakan langkah terakhir dalam persamaan. Untuk jarak linear di antara kedua titik merupakan akar kuadrat dari jumlah nilai kuadrat jarak pada sumbu X dan jarak pada sumbu Y. PQ sama dengan akar 52. Akar 52 itu berapa? 4 dikali 13. Akar 4 berapa? Akar 4, 2. Jadi ketemunya PQ sama dengan 2 akar 13. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas atau bingung atau bagaimana? Untuk langkah-langkah menentukan jarak antara dua titik. Gimana? Sudah paham apa belum? Kalau belum, mana yang belum paham? Kalau sudah, Ibu lanjut. Ayo bersuara. Gimana? Sudah paham atau belum? Kalau kalian diam, Ibu nggak tahu loh kalian sudah paham atau belum. Sudah paham? Sudah. Sudah. Ibu lanjut ya. Misalkan P1 X1, Y1 dan P2 X2, Y2. Ini merupakan dua buah titik pada bidang datar. Ini P1 X1, Y1 dan ini P2 X2, Y2. Kemudian selanjutnya kita mencari dua titik yang diketahui tersebut. Ini. Nah, melalui titik P1 mana ini? P1 ditarik garis sejajar sumbu X. Mendatar ya. Ditarik sejajar sumbu X. Kemudian kita melalui titik P ditarik garis sejajar sumbu Y. Ini ya, ditarik sejajar sumbu Y. Ini sumbu Y sejajar dengan sumbu Y. Kemudian kedua garis ini berpotongan di titik P.
ini titik P, dan membentuk segitiga P1, T, P2. Ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, dari gambar di atas dapat ditentukan bahwa panjang ruas garis P1T, mana P1T ini? P1T sama dengan X2 dikurangi X1, sedangkan panjang ruas garis P2T ini ya, P2T sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, ini untuk menentukan panjang ruas garis. Untuk menentukan panjang ruas garis P1, P2 ini kita dapat menggunakan dengan teorema Pythagoras. Ini merupakan sisi miring atau C kuadrat. Rumus Pythagoras yaitu sisi miring C kuadrat sama dengan alas A kuadrat ditambah B, sisi tegak B kuadrat. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang ini. P1 dikali P2 kuadrat sama dengan sisi alas, yaitu P1T kuadrat ditambah sisi tegak P2T kuadrat. Kemudian panjang ruas garis P1 P2 kuadrat sama dengan satu tadi P1T itu tadi ya berapa? X2 dikurangi X1 kita masukkan. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah P2T tadi berapa? Y2 dikurangi Y1 kita masukkan. Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Jadi panjang ruas garis P1 P2 sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini tidak ada kuadratnya ya. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu lanjut ya. Ya, Bu. Kita masuk ke contoh soal. Slide-nya sudah bentar Ibu saya ulang ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Maaf itu siapa? Mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya. Zaki Pramudia, Zulfa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Dua buah titik A dan B berpisah. Dua buah titik A dan B berpisah dalam jarak D. Jika koordinat titik A 3, negatif 2 dan B negatif 3,4, maka tentukanlah jarak antara titik A dan titik B. Penyelesaiannya, titik A 3, negatif 2, maka X1-nya berapa? 3, ini X1 3. Dan Y1-nya berapa? Negatif 2. Ini merupakan Y1. Kemudian titik B X2-nya berapa? Negatif 3. Dan Y2-nya berapa? 4. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi, rumus menentukan jarak, yaitu AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Kemudian kita masukkan X2-nya tadi berapa? Negatif 3, kita masukkan di sini. Negatif 3 dikurangi X1-nya tadi berapa? 3.
Negatif 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y2 tadi berapa? 4 dikurangi Y1 negatif 2. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian setelah itu AB sama dengan akar dari kita jumlahkan negatif 3 dikurangi 3 negatif 6 kuadrat ditambah 4 dikurangi negatif 2 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Negatif 6 kuadrat berapa? 6. 6 kuadrat berapa? 36 juga. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. AB sama dengan akar dari 36 ditambah 36, yaitu 72. Jadi, AB sama dengan akar 72 berapa? 36 dikali 2. Akar 36 berapa? 6. Jadi, jarak AB yaitu 6 akar 2. Jadi jarak antara titik A 3,-2 dan B negatif 3,4 adalah 6 akar 2 satuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah, kalau sudah Ibu mau tanya. Rumus menentukan jarak itu apa? Yang Ibu bahas tadi, rumus menentukan jarak satuan. Menentukan jarak 1.1 dan titik 2. Apa rumusnya? X2 kurangi X1, Bu. Kuadrat ditambah Terus? Y2 kurangi Y1 kuadrat. Ya, betul sekali. Ini dengan siapa? Dinda. Dinda. Absen berapa? 7 ya? 6. 7 apa 6? 7 ya. Kemudian Ibu mau tanya untuk langkah-langkah mencari jarak. Kan tadi ada 6. Apa saja? Ada yang masih ingat? Langkah-langkah menentukan jarak. Ada yang masih ingat langkah-langkah menentukan jarak satuan? Jarak antara dua titik maksudnya. Ada bidang kartesius. Yuk yang bisa. Ini ada clue-nya. Yang pertama yaitu kita ambil koordinatnya dulu dari dua titik yang kita cari. Kemudian yang kedua, kita menentukan rumus jarak. Kita mengetahui rumus jaraknya. Kemudian yang ketiga, kita mencari jarak horizontal dan vertikal di antara dua titik. Ada yang tahu jarak horizontal itu yang mana dan vertikal itu yang mana? Ayo yang bisa menghidupkan mikrofonnya. Jarak horizontal. Ini apa? X2 dikurangi X1. X1, Bu. jarak vertikal. Ini berapa? Y2 kurangi Y1. Ya, betul sekali. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengkuadratkan kedua nilainya. Kemudian kita menjumlahkan nilai kuadratnya untuk langkah yang kelima. Dan langkah yang terakhir, kita mencari akar kuadrat dari persamaan tersebut. Nah, Ibu mau tanya, rumus teorema Pythagoras
Tadi kan Ibu sudah menyinggung rumus teorema Pythagoras itu apa? Ada yang tahu? Rumus teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan apa tadi? Sisi miring kuadrat atau C kuadrat sama dengan ini ya, sisi miring kuadrat atau C kuadrat sama dengan, ini apa? P1T. Ini merupakan apa? Sisi apa? Alas atau tegak? P1T. Alas. Alas. A kuadrat ditambah P1T, P2T. Ini merupakan sisi apa? Sisi tegak. Sisi tegak. Jadi rumus teorema Pythagoras yaitu apa? C kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan ini P1T kuadrat sisi alas apa? Sisi alas atau A kuadrat ditambah sisi tegak atau C kuadrat, B kuadrat. Jadi teorema Pythagoras yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas atau A kuadrat ditambah sisi tegak B kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian menentukan jarak antara dua titik, kemudian langkah-langkahnya dan contoh soalnya, ada yang mau ditanyakan? Kan ora guru patok sing tanyai. Kamu tuh betul. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Coba Ibu mau melihat wajah-wajah kalian. On kamera ya. Ali Jasik, kemudian Arnes, Ashifa, Dinda, Dini, Virus, Fandi, kemudian Gesla, Irfan, Ramzi, Sita, Yudita, Zaki, sama Zulfa. Yang lain mana? Sudah pada mandi, makan, sarapan pagi? Nah, Dini, sudah. Terus siapa lagi? Kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai menentukan jarak antara dua titik pada bidang kartesius? Ada yang mau ditanyakan? Ayo bersuara. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Benar tidak ada yang lain? Iya, Bu. Ya, Bu. Tidak, benar tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu mau menginformasikan. Nanti sudah absen semua di Google Classroom. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Untuk batas waktunya besok ya, yang belum segera absen. Kemudian Ibu sudah mengunggah LKPD, nanti kalian bisa kerjakan. Untuk batas waktunya besok Minggu. Untuk yang LKPD yang pertama sudah dikerjakan. LKPD yang pertemuan minggu lalu tentang konsep koordinat kartesius. Sudah dikerjakan apa belum?
Kalau belum, segera dikerjakan ya, yang LKPD 1, kemudian lanjut ke LKPD 2. Untuk materinya, Ibu sudah upload di Google Classroom, nanti kalian bisa mendownload dalam bentuk Word atau PPT. Nanti kalian bisa catat ya di buku catatan kalian masing-masing. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah paham, Ibu cukupkan ya. Untuk pertemuan hari ini, gimana? Ibu cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu. Sama Bu. Semangat ya, jangan lupa absen.